Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Informasi utama kami awali terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikuasai Partai Republik meloloskan RUU yang mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden melanjutkan pengiriman senjata ke Israel. Pekan sebelumnya, Biden menangguhkan pengiriman bom ke Israel untuk memastikan adanya perubahan strategi serangan Israel dalam perang yang telah berlangsung selama 7 bulan ini. Israel semakin intens menembaki wilayah utara Gaza. Pekan lalu di saat perdebatan tentang bantuan AS untuk Israel makin memanas di Kongres AS, DPR AS meloloskan RUU yang mendesak Presiden Joe Biden untuk melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Israel setelah penangguhan selama sepekan. Ketua DPR AS menyebut penangguhan ini sebagai pertanda pemerintahan Biden menarik dukungannya untuk Israel. His actions are doing exactly the opposite. This is a catastrophic decision with global implications. It is obviously being done as a political calculation. Gedung Putih mengesahkan transfer senjata senilai $1 miliar pekan lalu dan menegaskan penundaan pengiriman senjata tidak mengubah aliansi AS dengan Israel. The president believed, obviously, the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. Penundaan pengiriman senjata ke Israel yang dilakukan oleh pemerintahan Biden meliputi penjualan 3.500 bom dengan berat antara 1/4 hingga 1 ton. Penundaan sementara yang dilakukan Gedung Putih didasarkan atas kekhawatiran akan semakin banyaknya korban yang berjatuhan jika Israel melakukan invasi skala besar ke Rafah yang merupakan tempat pengungsian warga Palestina saat ini. Sejumlah Dewan Rakyat Partai Demokrat, partai pendukung Biden, mengkhawatirkan dukungan AS terhadap Israel. Prime Minister Netanyahu has ruined the world's support. He's done so by not focusing on the hostages, but by allowing his military to bomb hospitals, ambulance convoys, people's homes, to take out journalists, aid workers, including Americans. The moral compass does not bend in favor of one nation regardless of what it does. Pemerintahan AS kerap berupaya untuk menyeimbangkan dukungan terhadap demokrasi Israel dan pertanggungjawaban atas tindakannya, menurut pemerhati sejarah AS. It's not as though the U.S. has never put any strings on the kinds of support we have given to Israel through the 50s, 60s, 70s, 80s, and up till now. So presidents like Eisenhower and Ford and Reagan, Republicans particularly, have had to go back to Israel to say, we're not pleased with what we see you're doing in the Middle East. Meski lolos DPR yang dikendalikan Partai Republik, kecil kemungkinan RUU ini akan disetujui Senat yang mayoritas anggotanya dari Partai Demokrat. The United States should not take part in an assault on Rafah that is going to result in thousands of innocent civilians being killed and worsen the humanitarian nightmare that exists inside Gaza. That is a moral and strategic disaster for both the United States and Israel. Kamis lalu, AS umumkan telah selesai membangun dermaga lepas pantai untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan penting bagi warga sipil Palestina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sebelumnya, pemerintah AS mengajukan rencana pengiriman senjata senilai $1 miliar lebih ke Israel. Paket baru tersebut dilaporkan terdiri atas kendaraan taktis, amunisi tank, dan peluru mortir. Tapi AS tetap menyetop pengiriman bom untuk menekan Israel agar tidak melancarkan serangan berskala besar ke Rafah. Bersamaan peringatan 76 tahun Nakba atau bencana tahun 1948, saat sekitar 760.000 warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya, menyusul pendirian negara Israel. Pemerintahan Presiden Biden dilaporkan telah memberitahu sejumlah anggota Kongres mengenai rencana pengiriman senjata dan amunisi senilai $1 miliar ke Israel. We've always said that the president believed, obviously, the commitment, and we do as well, to Israel's security is ironclad, and we want to make sure that they have what they need, Israel has what they need to defend themselves against their enemies, including Hamas. And so we've always been very clear about that. And when it comes to transfer of weapon systems,
They're continuing, aside from that one shipment that we paused last week, the 500 and the 2,000 pound unguided munitions. So that is where we are at this moment. Kebijakan Biden ini disayangkan organisasi advokasi pro-Palestina. Our problem with the U.S. is not that it's going after Hamas. Our problem with the U.S. is that it is enabling Israel to commit a genocide in Gaza. That's where the issue is. Menurut staf Kongres, rencana penjualan senjata ini sepenuhnya baru. Itu berarti bisa makan waktu bertahun-tahun sebelum senjata dikirimkan. Sementara pembekuan pengiriman 3.500 bom berukuran besar ke Israel masih berlaku. Untuk menyelamatkan warga sipil di Gaza, pemerintahan Biden terus mengupayakan para pihak untuk kembali ke meja perundingan yang saat ini menemui jalan buntu. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, untuk membahas upaya mencapai gencatan senjata segera yang akan menjamin pembebasan sandera dan membantu meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza, serta menjamin perdamaian yang langgeng dan abadi di kawasan. Menurut Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pembicaraan mengenai gencatan senjata di Gaza menemui jalan buntu karena operasi Israel di Rafah. And we believe that as long as the war is ongoing and there is a need for the communication, there is nothing to be entertained in that area. Sementara pemimpin Hamas mengatakan kelompoknya tetap pada tuntutan bahwa kesepakatan gencatan senjata harus mengakhiri perang di Gaza. Buntunya perundingan gencatan senjata menurut analis karena kurang jelasnya pesan Amerika Serikat, terutama mengenai rencana Israel melancarkan operasi militer berskala besar di Rafah di Gaza Selatan. There's been some mixed signals from the administration. Sometimes it seems like they're against anything in Rafah. Sometimes they say, no, we're not against, but we just haven't seen the right sort of plan. So I think that this needs to be clarified. Di Tel Aviv, pemerintah Israel mendapat tekanan dari warga yang menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengobarkan api kekerasan di Palestina. Belum diketahui kapan Hamas dan Israel akan kembali ke meja perundingan. Sementara Gedung Putih belum mengonfirmasi kunjungan penasehat keamanan nasional Amerika Serikat ke Arab Saudi untuk mengupayakan kelanjutan perundingan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lain. Dalam waktu dekat, kota New York akan menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang akan menerapkan tarif kendaraan untuk memasuki kawasan Manhattan yang terkenal padat. Namun langkah ini dikritisi oleh komunitas penyandang disabilitas yang menganggap tarif kendaraan akan membuat mobilisasi mereka tidak hanya sulit, tapi juga mahal. Warga New York, Jean Ryan, menggunakan kursi roda dan bergantung pada tumpangan mobil dan keluarga, teman, dan layanan kendaraan seperti ini untuk berpergian. I've been diagnosed with spinal stenosis. I don't want anything to stop me. I want to go. Ia sering pergi ke Manhattan untuk bekerja, sebuah kawasan yang tidak lama lagi akan terapkan tarif kendaraan untuk mengurai kemacetan. Tarifnya berbeda-beda. Kendaraan biasa tarifnya $15 Amerika Serikat atau sekitar Rp240.000 untuk satu hari. Taksi biasa dan taksi online dikenai $2,5 Amerika atau sekitar $40.000 per pesanan. Komunitas warga dengan disabilitas yang sudah sering kesulitan berpergian dengan fasilitas kendaraan umum menilai kebijakan ini akan semakin mengekang mereka. So congestion pricing could hurt people with disabilities. We just don't know what the final decision will be and how much the money will be and who will be able to get an exemption. Pemerintah kota New York telah membuat beberapa pengecualian bagi penyandang disabilitas. Namun, hanya berlaku bagi kendaraan yang terdaftar atas nama mereka atau layanan transportasi resmi bagi difabel. Pemirsa, kawasan Manhattan di New York City ini kurang lebih serupa dengan kondisi di Jakarta yang kelak direncanakan akan dikenakan ERP alias Electronic Road Pricing, di mana memang Manhattan ini menjadi lokasi sejumlah lokasi-lokasi strategis dan ikonik seperti Empire State Building dan juga Times Square. Rencananya penerapan tarif ini akan dimulai pada 30 Juni mendatang. Pendapatan dari kebijakan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk pembenahan transportasi umum seperti kereta bawah tanah di New York. Sharon McLennan Wire yang sering mengandalkan taksi dan taksi online
merasa terbelah dengan kebijakan ini. The positive of congestion pricing is that the MTA has said that whatever funding they get from congestion pricing will help our global settlement to ensure by 2055 that every single subway station in the whole system would have an accessible elevator. This helps many people, including people with disabilities. Para pendukung kebijakan mengatakan tarif kendaraan tidak hanya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi juga menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16,2 triliun rupiah bagi transportasi umum yang mampu mengangkut 4 juta penumpang pada hari kerja. That's a lot of money for New York City Transit. New York City Transit is underfunded and has been for many decades, and so there's a gigantic backlog of projects that need to be done. Jika rencana ini terlaksana, kota New York akan bergabung dengan beberapa kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura yang dianggap mempelopori skema mitigasi kemacetan pertama pada tahun 1975. Dari New York dan Washington DC, Randy Wicaksana, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Latihan gabungan antara militer Indonesia dan AS kembali digelar di Lampung. Sejumlah skenario perang dipelajari dan dipraktikkan dalam latihan selama seminggu ini. Pengamat menilai hubungan Indonesia dengan AS akan bergantung pada prioritas pemerintah Presiden Indonesia selanjutnya. Kelompok Patikan untuk musang-musang sudah terlihat di bibir pantai. Skenario perang dan kemampuan bertahan hidup dipraktikkan dalam latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan United States Seventh Fleet, melibatkan juga Korps Marinir kedua negara. Mereka berlatih berbagai macam materi terkait dengan profesionalisme prajurit seperti menembak, kemudian patroli, pertempuran kota, juga melaksanakan latihan bersama staf untuk membuat produk operasi pertahanan pantai secara bersama-sama. Sedikitnya 1.300-an prajurit dari kedua negara ikut dalam latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 di Lampung. The goal behind it is to grow those bonds and relationships. When you start a meeting with the Indonesian staff and the U.S. staff, usually they start on either side of the room. There's one tribe and there's another tribe. And the goal in these exercises is for everyone to intermix. TNI menepis latihan gabungan ini sebagai upaya mengantisipasi tensi di Laut Cina Selatan. Latihan ini sangat penting untuk pertama meningkatkan profesionalisme. Jadi tidak ada hubungannya dengan Laut Cina Selatan. Kemudian hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah berlangsung lama, sekitar 30 tahun latihan CARAT ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan, semakin baik. Latihan CARAT 2024 dilaksanakan pada 12 hingga 20 Mei 2024. Sejak tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat tercatat melakukan 525 latihan militer gabungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, menurut Lowy Institute. Ini membuat Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan latihan militer dengan negara-negara di kawasan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Meski Tiongkok punya peran signifikan dalam ekonomi kawasan, negara-negara Asia Tenggara lebih merapat ke Amerika Serikat dalam isu keamanan, menurut analis. China does feel that it needs to have defense cooperation, defense diplomacy as part of that overall picture. And they're making some attempts to do it. But the reality is that countries looking to develop their militaries, professionalization, interoperability, they're looking to the United States. They're looking to their own immediate neighborhood. They're looking to Japan and Australia much more than they are as it relates to China. Analis lain melihat hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat akan bergantung pada fokus kebijakan Presiden terpilih baru Prabowo Subianto. Bisa jadi ke depan memang fokusnya tidak lagi di infrastruktur tetapi di modernisasi alutsista. Indonesia memang agak sedikit terlambat dengan modernisasi alutsista ini sebetulnya agak sedikit molor dari deadline awal. Kalau kemudian modernisasi alutsista yang menjadi fokus dari Pak Prabowo, ini yang akan menjadi salah satu turning point. Tapi kita perlu melihat dalam 1-2 tahun pertama sebetulnya di pemerintahan Pak Prabowo. Tahun 2024 juga menandai 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat yang terjalin sejak 1949. Demikian laporan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami di Sinpo Dunia. Kami lanjutkan dengan berita terkait para petani di Namibia menebang banyak pohon akasia yang invasif untuk membuka padang rumput bagi ternak mereka. Kini, sebuah perusahaan memanfaatkan substrat pohon-pohon yang ditebang itu beserta jamur miselium untuk membuat batu bata yang sangat kuat dan ramah lingkungan.
It's mycelium density 1. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycoheb di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur mycelium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycoheb, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very strong brick. Its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycoheb. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shafa, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in. Because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycoheb mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Amerika Serikat adalah negara basket, tapi sepak bola kini semakin populer. Sebuah turnamen sepak bola baru-baru ini dilangsungkan di Washington DC. Yang unik, pesertanya adalah para diplomat berbagai negara dan anggota DPR AS. Mereka menyebutnya sebagai Piala Dunia Mini. Sebuah turnamen sepak bola di Washington DC awal bulan ini diikuti 15 kedutaan besar. Tak ketinggalan tim Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Tim AS dan Ukraina adu gocek dalam salah satu pertandingan pertama. Because you know that we suffer from Russian aggression in our country, and we feel here on the field and outfield how we strong together with all people who believe in values of democracy and freedom. Tim AS tekuk Ukraina 3-1, namun terhempas di perempat final setelah kalah dari tim Prancis 2-1. It's a great opportunity, diplomacy through sport. Often, soccer brings different people together on the pitch. Tim Chile menyabet gelar juara turnamen kedutaan. This tournament means a lot to us because Copa America is coming up. So, hope everyone in Chile sees this, that we're winning. Tak kalah unik adalah pertandingan sepak bola Kongres antara Partai Demokrat versus Partai Republik. 15 anggota Kongres AS dibagi menjadi 2 tim, dilengkapi pemain sepak bola profesional. Playing soccer is a little like passing legislation. I hope we win more at both. Which one is easier? Playing soccer is a lot easier. Of course. Masing-masing tim bermain dengan penuh semangat. Namun Partai Demokrat harus menelan kekecewaan setelah kalah dari sang juara bertahan, Partai Republik yang menang 4-3. Kegiatan satu hari ini digelar oleh US Soccer Foundation. And our mission is to expand access, create more inclusive communities, healthier communities through soccer. We want to grow the sport here in the United States, create more opportunities for youth to play and to learn the life lessons that I learned on the pitch. So this event is about that. It's about raising money. It's also about fun. Acara ini juga menggalang dana untuk program-program sepak bola bagi anak-anak di pinggiran.
US Soccer Foundation mengatakan bahwa program ini telah membangun lebih dari 600 lapangan sepak bola kecil di berbagai wilayah. Lapangan-lapangan ini selain menunjang kesehatan anak-anak muda, juga menjadi sarana rekreasi bagi komunitas-komunitas yang jarang terlayani. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi selanjutnya, dalam forum hutan di PBB baru-baru ini, Indonesia memamerkan pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Indonesia juga membuat pameran terkait Volunetsing 2030 yang ingin membuat sektor kehutanan jadi emisi negatif. Namun rencana ini dicermati oleh para pegiat lingkungan. Dalam forum hutan di markas PBB di New York baru-baru ini, Indonesia menjabarkan apa yang disebut sebagai contoh dalam mengelola hutan secara lestari lewat sistem pengawasan hutan. A robust forest monitoring system could significantly support the implementation of sustainable forest management and ultimately the decision-making process to saving of forests and the planet. Indonesia juga memamerkan rencana pengelolaan hutan dan lahan untuk mengurangi gas rumah kaca yang disebut Forest and Land Use atau Volunetsing 2030. Lewat rencana ini, pemerintah berharap sektor kehutanan bisa menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dilepas. Nah, target kita adalah tahun 2030 nanti kita bisa melakukan positive sequestration atau kita sebut netting minus 140 million ton CO2 equivalent. Volunetsing 2030 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi iklim COP26 di Glasgow tahun 2021. Sejak diluncurkan, rencana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Norwegia dan Amerika Serikat. Lembaga Bantuan Internasional AS atau USAID pada 2023 bahkan telah menandatangani komitmen pendanaan 50 juta dolar AS atau sekitar 800 miliar rupiah untuk Volunetsing dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Volunetsing 2030 dicapai lewat 5 cara. Antara lain mengurangi laju deforestasi dan pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dokumen ini menyebut Indonesia memiliki kuota 4,2 juta hektar hutan alam yang bisa dikonversi sampai 2030. Namun dokumen yang sama mencatat deforestasi nasional sampai 2019 saja sudah mencapai 4,8 juta hektar, sudah lebih 500.000 dari target. Organisasi lingkungan Greenpeace yang mengkaji Volunetsing 2030 menilai kebijakan ini berisiko melanggengkan penggundulan hutan. Sebenarnya pemerintah sedang merencanakan deforestasi atau berupaya memanage deforestasi gitu di tengah permintaan global bahwa Indonesia harus menurunkan angka deforestasinya atau bahkan pada angka menyetop deforestasi secara besar-besaran. Greenpeace mencermati langkah Indonesia yang membolehkan deforestasi untuk proyek strategis nasional atau PSN. Pembangunan PSN pengolahan nikel PT EWIP di Halmahera, Maluku Utara misalnya, diperkirakan membuka hutan seluas 5.300 hektar dan melepas 2 metrik ton karbon dioksida ke atmosfer, menurut studi Climate Rights International. Really large amounts of forests, including primary forests that are otherwise, really high in biodiversity. They hold a lot of carbon. So when you're clearing those forests, you're releasing all that carbon into the atmosphere. Pekan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru merilis 500 persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH seluas 73.000 hektar untuk berbagai proyek strategis nasional. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal dan Randy Wicaksana, VOA. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.